Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sudah siap untuk belajar? Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Yuk, up your hand please. Yuk teman-teman. Let's open our study today by reading doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Amin. Sudah siap teman-teman? Oke, nah teman-teman, sekarang teman-teman lihat yuk. Kita buka buku teman-teman, sudah siapkan belum? Kita masih di tema 2 ya teman-teman. Kita sudah masuk ke tema subtema 4 maksudnya, yaitu tentang gemar membaca. Nah, sebelumnya Misumi tanya, pasti teman-teman ada nggak yang hobinya suka membaca? Pasti banyak yang suka baca kan? Nah, yuk teman-teman kita lihat yuk bukunya halaman 126. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis sumber pustaka. Kita akan belajar tentang sumber pustaka. Apa sih sumber pustaka itu? Ya, sumber pustaka itu merupakan buku, majalah, atau koran atau banyak jenis bacaan yang menghasilkan informasi. Nah, contohnya apa saja? Di sini ada contohnya, yaitu ensiklopedia, yaitu nih tentang ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya di sini ada majalah. Majalah ini biasa diterbitkan setiap minggu. Atau selanjutnya juga ada koran. Koran ini nih pasti kamu tahu nih gambar koran. Biasanya berita sehari-hari, jadi dia terbitnya setiap hari juga. Nah, selanjutnya juga ada komik. Nah, di sini juga ada contoh lengkapnya, Kak. Di sini ada 6 contoh sumber pustaka, yaitu ada tambahan yang tadi kan ada ensiklopedia. Terus ada apa lagi nih? Ada majalah, lalu ada koran. Kemudian ada apa lagi, teman-teman? Ya, buku cerita dan juga ada buku teks atau pelajaran. Selanjutnya ada komik. Coba nih, di sini Misumi punya gambar. Coba teman-teman tebak, ini termasuk apa ya? Jreng. Nih, Misumi punya apa nih? Nah, ini termasuk apa ya? Sumber pustaka apa ya namanya ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini merupakan contoh majalah. Hebat. Misumi ada lagi, apakah ini? Jreng. Tada. Sumber pustaka apakah ini ya? Ya, ini merupakan koran. Ada lagi nggak ya? Oh, ada dong. Nah, kalau ini apa ya teman-teman? Siapa yang tahu ya? Ya, ini merupakan contoh buku cerita. Sebenarnya sih kalau cerita tuh banyak ya, ada cerita rakyat, cerita anak soleh. Nah, ini ada lagi, apakah ini? Nah, ini udah ketahuan banget nih. Ada tulisannya, berarti ini namanya komik. Tadi ini udah mana lagi ya? Dan ada ya ensiklopedia. Ini ensiklopedianya fauna, dunia fauna ya teman-teman ya. Nah, biasanya ensiklopedia itu banyak macamnya, ada yang transportasi, terus apalagi buah-buahan, sayur-sayuran, terus tentang dunia binatang, dunia tumbuhan gitu. Nah, kalau yang ini namanya apa tadi? Ya, buku teks atau buku
pelajaran. Nah, teman-teman, biasanya kita akan menemukan banyak sumber pustaka ini tersedia di perpustakaan. Ya, betul sekali. Kalau di sekolah itu biasanya ada perpustakaan, di situ ada banyak sumber pustaka. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita ke perpustakaan itu ternyata ada tata tertibnya? Siapa yang tahu apa saja tata tertibnya ya? Ya, kalau misalnya kita ke perpustakaan, kita tidak boleh membawa makanan atau minuman. Kenapa tidak boleh bawa makanan serta minuman? Ya, karena kalau misalnya kita bawa makanan, kita bisa mengotori tempat perpustakaan itu, jadi tidak bersih, banyak sampah. Selanjutnya kalau misalnya kita bawa minuman, misalnya kamu minum, nggak sengaja kamu numpahin ke buku, bukunya jadi rusak. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Ya, kalau kita ke perpustakaan, kita tidak boleh berisik atau mengganggu orang yang sedang membaca di sana. Selanjutnya, nah kalau misalnya kita mau minjam buku, kita harus mengembalikan dengan tepat waktu. Contoh misalnya dikasih waktu seminggu, ya 1 minggu itu harus kamu kembalikan jeda waktunya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita terlambat gimana nih, Miss? Misalnya kita dikasih waktu pinjam bukunya 7 hari, hari ke-8 kita baru kembalikan, ya berarti kamu nanti kena denda. Nanti ada peraturan dari perpustakaannya kalau misalnya kamu terlambat mengembalikan bukunya. Dan juga kalau kita meminjam buku harus dijaga, bukunya tidak boleh rusak, tidak boleh sobek, dan juga apalagi teman-teman, jangan sampai hilang, harus kita jaga dengan baik-baik. Paham teman-teman? Ya, nah di sini di buku paket teman-teman nih ada kegiatan anak-anak yang tertib dan tidak tertib di perpustakaan. Nah, kalau yang ini halaman 129 ini nanti teman-teman tebalkan ya. Ini perilaku apa yang dia lakukan di sini. Gambar pertama, dia mengembalikan buku tepat waktu. Nanti kalian tebalkan tulisannya ya. Pasti teman-teman bisa nih. Selanjutnya, oke. Yuk teman-teman dilihat bukunya halaman 130. Di sini ada cerita. Miss Umi mau jelaskan apa tuh yang jatuh? Bagian-bagian cerita. Ternyata cerita itu ada bagiannya apa saja ya. Nah, di sini ada cerita Mutiara Ajaib. Nah, ini yang paling atas ini namanya judul. Judul ceritanya apa? Misalnya Malin Kundang, itu namanya judul. Terus biasanya setelah judul itu ada penulisnya. Penulisnya siapa? Di sini penulisnya namanya Betul Sen. Ini nama penulisnya. Ingat tadi yang pertama itu judul diikuti dengan penulis. Nah, kalau misalnya di bawahnya ini yang tulisan banyak ini namanya isi ceritanya apa, tentang apa. Dan juga dalam cerita itu juga ada halamannya. Biasanya di sini di paling bawah, kadang ada yang di tengah, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, dan juga ini ilustrasi atau gambar yang mendukung cerita tersebut. Sebentar, Miss Umi ambilkan contoh ceritanya ya, buku ceritanya ya. Nah ya teman-teman, di sini Miss Umi punya contoh buku cerita. Judulnya apa ya? Kalau judulnya coba, ya judulnya berarti Aku Tidak Ngompol. Siapa yang suka ngompol nih? Masih ada yang suka ngompol nggak? Udah kelas 1 loh, pasti udah nggak ngompol ya teman-teman. Nah, di sini judul ceritanya yaitu Aku Tidak Ngompol. Terus kita cari lagi bagian ceritanya apa ya tadi? Ya, yaitu ada penulisnya. Di sini ada nama penulisnya tuh, namanya Yeni S. Firdaus. Kalau ilustrasi atau misalnya gambar-gambar ini seperti ini namanya ilustrasi ya. Gambar pendukungnya. Kalau ini ya ini isi ceritanya apa, isi ceritanya tuh tulis-tulisannya apa, itu namanya isi cerita. Dan juga kalau halaman, nah seperti ini contoh halaman dia ada di sebelah kiri, kadang ada yang di tengah ataupun di sebelah kanan. Paham teman-teman? Nah, hebat-hebat nih. Yuk sekarang teman-teman dilihat bukunya halaman 131. Kita akan belajar pola benda atau pola gambar. Coba teman-teman lihat nih. Di halaman 131 di sini ada buku. Yang pertama komik, terus buku cerita. Komik, buku cerita. Komik, buku cerita. Komik, dilanjut lagi buku cerita. Itu lanjutannya apa? Berarti ya lanjutannya
Di sini ada buku cerita. Nah, coba yuk teman-teman, kita meneruskan pola gambar yang ada di halaman 131. Contoh ya. Gambar pertama nomor 1, di sini ada ya gelasnya 1. Terus ada sendoknya 2. Terus gelas lagi 1. Sendok 2, gelas 1. Sendok. Kok sendoknya cuma 1? Berarti lanjutannya apa, Kak? Ya, betul sekali, yaitu gambar sendok. Kita tuliskan yuk pola angkanya 1, 2, 1, 2, 1, berarti sendoknya 2. Selanjutnya, di sini ada gambar apa, Kak? Ya, burung, kelinci, katak. Burung, kelinci, katak. Terus selanjutnya apa? Ya, betul sekali, berarti burung. Ini semuanya 1 ya. Ada 1 semua ya. Next, selanjutnya. Sini nomor 3. Ada gambar apa saja, Kak? Ya, sini ada mangga, jeruk, sama apel. Diikutin lagi ada mangga lagi, mangga, jeruk, apel. Berarti apa ya pola gambar selanjutnya? Ada mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Berarti gambar apa dong? Oke, pintar sekali teman-teman, yaitu gambar mangga. Oke, pola gambar selanjutnya. Di sini ada apa ya? Ada ya bola, lilin, bola, lilin, bola. Setelah bola apa berarti? Pola gambarnya good job teman-teman. Lilin ya. Di sini gambarnya lilin. Next, selanjutnya nomor 5. Di sini ada apa lagi? Wah, ada anak ayam diikuti ikan. Ini kosong apa ini ya? Berarti ya. Di sini udah ada gambar ikan, anak ayam, ikan. Berarti ini apa? Oke, berarti jawabannya yaitu ayam. Bisa ya teman-teman ya membuat pola gambar atau pola bilangan ya. Nah, ini teman-teman lanjutkan nomor 5 sampai 10. Ada lagi tuh, Kak, pola bilangan di halaman, sebentar ya. Ini teman-teman sudah bisa kalau misalnya menebalkan huruf dan juga melakukan posisi duduk yang baik seperti apa saat belajar. Teman-teman sudah paham ya kalau ini, makanya Miss Umi lewat. Jadi Miss Umi pelajari yang penting-penting yang sudah kita, kalau misalnya udah pernah kita pelajari, nggak Miss Umi ulang lagi. Nah, di sini halaman 140. Nah, tuh kita diminta untuk melengkapi huruf yang hilang. Ini namanya apa ya? Teman-teman pasti sudah tahu nih dan pasti bisa mengerjakannya. Nanti teman-teman kerjakan sendiri ya. Melengkapi huruf yang hilang serta tadi ada pola gambar di halaman 141. Ini nanti teman-teman lengkapi sendiri ya. Oke, seperti yang tadi yang dijelaskan sama Miss Umi. Oke, biar nggak bingung Miss Umi kasih contoh lagi. Satu gambar ya. Di sini ada gambar lingkaran, ada gambar elips atau bentuk lingkaran tapi condong ya. Ini namanya elips. Lingkaran elips, lingkaran elips, lingkaran elips. Berarti sebelahnya apa nih? Ya, di sebelahnya berarti lingkaran. Lingkaran diikuti sama apa lagi ya? Buat yuk lingkaran. Terus apa lagi? Ya, bentuk elips. Terus apa lagi ya? Good job, lingkaran. Bisa teman-teman? Nah, pasti bisa nih, hebat-hebat anak grade 1, anak soleh ya, anak pinter. Oke, nah ini teman-teman kerjakan sendiri ya, halaman 140 sampai halaman 142. Untuk hari ini cukup ya teman-teman, itu saja materi yang bisa Miss Umi sampaikan. Nanti diulang lagi di rumah. Tadi kita belajar apa ya? Ya, siapa yang ingat? Oke, sumber macam-macam sumber pustaka. Terus tata tertib di perpustakaan serta belajar pola gambar atau pola bilangan. Bisa teman-teman paham ya? Oke, tugasnya itu tadi yang sudah Miss Umi berikan. Jangan lupa nanti dikerjakan, ditunggu sampai habis maghrib ya. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Saya hamdalah yuk. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.